Hai sahabat pembelajar, bertemu lagi dengan saya Husnul Khatimah di guruvirtual.id. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai multimedia. Mari kita lihat video berikut ini. Baiklah sahabat pembelajar, kali ini kita akan lanjutkan lagi materi kita tentang multimedia. Apa sebenarnya multimedia? Multimedia istilahnya merupakan berawal dari suatu teater ya, bukan komputer, sebuah pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu medium atau media yang seringkali disebut pertunjukan multimedia. Kemudian untuk sistem multimedia itu dimulai pada akhir tahun 1980-an dengan diperkenalkannya HyperCard oleh Apple pada tahun 1987. Dan pengumuman oleh IBM pada tahun 1989 tentang perangkat lunak Audio Visual Connection (AVC) dan Video Adapter Card atau PS2. Kemudian pada tahun 1994 itu diperkirakan ada lebih dari 700 produk dalam sistem multimedia di pasaran. Multimedia memungkinkan pemakai komputer untuk mendapatkan keluaran dalam bentuk yang jauh lebih kaya daripada media, tabel, dan grafik konvensional. Pemakai di sini dapat melihat gambar secara 3 dimensi, foto, video bergerak, atau sebuah animasi dan mendengar suara stereo perekaman dan suara alat musik. Beberapa sistem multimedia ini bersifat interaktif, memungkinkan pemakai bisa memilih luaran dengan mouse atau kemampuan layar sentuh untuk mendapatkan dan menjalankan aplikasi itu. Definisi multimedia ini adalah multi berarti kategori banyak. Kemudian media sendiri merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan informasi. Jadi multimedia itu bisa diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan alat-alat lainnya seperti televisi, monitor video, dan sistem piringan optik atau sistem stereo yang dimaksudkan untuk menghasilkan penyajian audio visual secara utuh. Kemudian beberapa pakar mengartikan multimedia sebagai berikut. Yang pertama, M.C. Corwick mendefinisikan multimedia merupakan kombinasi dari 3 elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Urban 2002 itu mengemukakan bahwa multimedia merupakan kombinasi dari paling sedikit 2 media input atau output dari suatu data. Jadi media ini bisa saja berupa audio, suara ataupun musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Kemudian multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan prestasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. Ini menurut Robin dan Linda. Selanjutnya, menurut Hofstadter, multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak, video, dan animasi ya, dengan menggabungkan link dan tools yang memungkinkan pemakai dapat melakukan navigasi, mampu berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Kemudian kelebihan dari perangkat multimedia yang pertama adalah sebagai media informasi, multimedia memiliki suatu kelebihan tersendiri yang tidak dapat digantikan oleh penyajian media informasi lainnya. Kelebihannya adalah menarik indera dan menarik minat karena merupakan gabungan dari pandangan, suara, dan gerakan. Lembaga riset melakukan penelitian yaitu Computer Technology Research (CTR) menyatakan bahwa orang hanya mampu mengingat 20% dari apa yang dia lihat, 30% apa yang dia dengar, tetapi orang mampu mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar, dan 80% dari yang dilihat, didengar, dan dilakukan secara sekaligus atau bersamaan. Untuk komponen multimedia sendiri, ini terdiri dari gabungan teks, grafik, video,
komputer interaktif, animasi, audio. Kemudian, menurut James Ascent, multimedia berbagi dalam elemen-elemen multimedia seperti teks, image, kemudian ada bunyi audio, video, animasi, dan virtual reality. Selanjutnya, beberapa karir yang cocok dalam bidang multimedia di sini diantaranya adalah bidang pemasaran, bidang animasi, rekaman CD, desain multimedia, electronic publishing, editor elektronik, desain game, desain grafik, desain interface, dan perencanaan konstruksi multimedia. Untuk karir pada bidang multimedia juga yang lainnya misalnya pelayan online, desain presentasi, penulis naskah, modeling, simulasi, special effect, pelatihan, dan masih banyak lagi bidang-bidang karir yang sangat cocok dengan pembuatan multimedia. Teknologi multimedia ini merupakan implementasi teknologi multimedia tergantung pada teknologi seperti sistem perancangan grafis komputer, sistem operasi dan teknik implementasi, sistem jaringan, content management system, human computer interaction. Aplikasi multimedia yang sudah banyak dikembangkan di dalam dunia usaha, dunia industri itu ada bidang bisnis, ada aplikasi presentasi, pemasaran, periklanan, demo produk, katalog. Kemudian dalam pendidikan ini ada tutorial, ya tutorial pembelajaran, ada simulasi dan pelatihan, ada e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk bidang hiburan ini contohnya adalah games. Jadi pembuatan multimedia dalam bentuk games, video on demand VOD. Nah, ini pengguna bebas mengakses data multimedia yang tersedia pada media server. Baik itu dokumen berita, entertainment, film, atau musik, dan lain-lain. Kemudian dalam bidang virtual reality, ini mampu menggunakan elemen dasar multimedia seperti image, suara, dan animasi. Kemudian mengharuskan adanya umpan balik atau feedback dari user multimedia interaktif. Hukum dan multimedia. Multimedia berkaitan dengan hak paten, copyright, dan pengguna yang adil, etika, dan kejahatan. Hak paten yang menonjol dalam multimedia adalah hak paten data optis, hak paten Kempton, serta hak paten GIF dari Unisi. Tahun 1996, Singapura telah memiliki perangkat hukum berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian di Malaysia, 1997, juga mengeluarkan hukum-hukum kriminalitas komputer, tanda tangan digital, serta komunikasi dan multimedia. Nah, sekarang bagaimana dengan Indonesia? Konsep dalam pengembangan multimedia, menurut Suyanto, itu terdiri dari beberapa konsep. Yang pertama, mendefinisikan masalah, melakukan studi kelayakan, melakukan analisis kebutuhan sistem, melakukan perancangan suatu konsep, merancang isi, merancang naskah, merancang grafik, memproduksi sistem, dan juga menguji sistem. Menggunakan sistem, memelihara sistem kembali. Nah, sahabat pembelajar, demikianlah tadi materi tentang multimedia. Nah, sahabat pembelajar, demikianlah tadi pembahasan kita terkait tentang multimedia. Saya Husnul Khatimah mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda semua. Salam semangat dari guruvirtual.id.